Selamat pagi Pak Cahyo. Halo, Ade. Nggih, Pak. Lihat ya. Alhamdulillah. Kamu tak jadikan host ya, karena aku habis ini mau rapat di Undip. Nggih. Nanti yang jadi moderator. Saya, kamu buka bentar, terus kemudian saya Nggih. mengantar kayak kemarin toh, terus Pak Saru presentasi, Nggih. terus kemudian ntar aku yang nutup juga, nggak apa-apa. Ya. Ini caranya ganti background gimana ya? Di setting. Nah. Setting Zoom. Iya, setting Zoom. Assalamualaikum Pak Saru. Bisa masuk. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, lagi di atas kuda tuh kayaknya. Iya, habis ngantar anak ini. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya, teman-teman? Di mute ya ini, teman-teman. Nyampe Indonesia berarti udah minggu Pak. lalu ya, Pak? Iya, harus karantina. Oh, karantina dulu ya. Jadi, pengantarnya saya akan ada pengantar. Jadi kita kan memang sebenarnya sudah sejak tahun lalu ya, kita udah mulai ada semacam belajar bersama gitu ya. Jadi belajar bersama, kita ngundang peneliti baik di dalam negeri maupun luar negeri, tapi terutama teman-teman yang dari Indonesia, semacam diaspora, terus kemudian peneliti dan ini dari luar negeri gitu ya, dari Indonesia tapi yang melakukan riset di dalam maupun di luar negeri. Jadi sebenarnya kita sudah berjalan beberapa kali, tetapi memang videonya itu hilang. Jadi kemudian kita berlanjut dan kita mulai arsipkan lagi biar lebih mudah untuk dipelajari ulang gitu ya. Nah, sebenarnya semangat dari kegiatan ini yaitu belajar bersama sih. Ya, Ade bisa dibuka dulu, monggo. Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sarul Arifin selaku pemateri. Yang kami hormati Bapak Cahyo Seftiono selaku moderator serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan berkah-Nya, kita dapat berkumpul dalam Sinau Bareng Gerbatama seri 5, yaitu workshop penulisan artikel ilmiah bereputasi. Sebelum acara dimulai, tanpa mengurangi rasa hormat,
Bapak Ibu diperkenankan untuk mengajak teman atau mahasiswa untuk bergabung dalam workshop ini melalui tautan undangan Zoom yang telah disediakan. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua workshop dengan materi teknik penulisan artikel berbasis riset kualitatif, dilanjutkan dengan bedah artikel dan diskusi. Kemudian acara yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Untuk mengawali kegiatan workshop pada pagi hari ini, perkenankanlah saya membuka acara dengan membaca basmalah bersama-sama. Saya iringi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki susunan acara yang kedua, yaitu workshop yang akan dimoderatori oleh Bapak Cahyo Sektiono. Sebelum itu, saya selaku pembawa acara di sini mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Kepada Bapak Cahyo Sektiono, waktu dan tempat kami persilahkan. terima kasih Ade. Ade dan Bapak Ibu sekalian, Pak Saru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun via Zoom ya, dalam kegiatan Sinau bareng Pertama sebagai ini. Jadi motivasinya adalah untuk kita bisa belajar bersama-sama dengan apa ya, dengan kondisi yang mirip-mirip lah gitu ya. Jadi semangat dari Sinau bareng Pertama ini adalah kita berkolaborasi. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berkolaborasi. Kalau di kita ini kan bagaimanapun dosen dan peneliti itu memang dituntut untuk membangun reputasi berbasis riset ya, riset dan publikasi. Ya mungkin kita terlambat sih hitungannya kalau Indonesia. Bahkan dengan tetangga kita di jiran di Malaysia itu kita mungkin ketinggalan hampir 1 dekade lah. Bahkan ketika mereka udah mulai meninggalkan jurnal-jurnal predator, mulai ya, bukan meninggalkan seluruhnya, tapi udah mulai meninggalkan, kita masih senang dengan itu. Nah, oleh sebab itu saya bersama teman-teman waktu itu membuat Gerbatama itu tujuannya adalah untuk membangun jejaring akademik sehingga kemudian ilmu-ilmu yang luar biasa di Indonesia ini bisa di-sharing dari satu lembaga ke lembaga yang lain. Jadi yang hebat itu bukan cuma 1-2 orang gitu ya, tapi juga semua bisa ikutan hebat. Nah, karena itu kan apa namanya tadi sebagai sebuah kebutuhan. Dari Gerbatama sendiri sebenarnya kita selalu memotivasi teman-teman dari lintas perguruan tinggi untuk bisa melakukan riset dan publikasi secara baik. Karena memang fenomena di kita itu kan ya kita sama-sama tahu lah. Yang penting dikerjakan, persoalan bahwa itu nanti bagus atau enggak, kadang kita tidak mempedulikan itu. Nah, dengan adanya Sinau Bareng ini, kita mengundang dosen dan peneliti yang punya reputasi riset dan publikasi ilmiah yang baik, itu bisa berbagi pengalaman. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa enggak orang asing aja yang diundang, kan mereka publikasinya banyak. Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Betul. Kalau kita ngundang orang Amerika, orang Inggris, orang Australia, saya yakin banyak sih yang publikasinya banyak. Tapi iklim risetnya nggak sama dengan kita. Bahkan kalau kita saya bandingkan dengan Malaysia karena saya pernah jadi peneliti di sana. Itu polanya, hibahnya, kemudian publikasinya itu sangat berbeda dengan kita. Kalau di kita, wah harus setiap tahun harus ada publikasi dan seterusnya. Itu sesuatu yang agak tidak masuk akal. Tetapi karena ada beberapa peneliti yang bisa seperti itu, makanya kita berharap ada tidak sekedar kemampuan menulis dan riset, tapi juga strateginya itu kira-kira kok bisa produktif dan tidak bahasanya tidak sembarang publikasi gitu ya. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Itu sesuatu yang penting karena bagaimanapun ada banyak mata memandang kita. Gitu. Jadi reputasi yang kita bangun itu bukan sekedar banyak-banyakan tebel-tebelan CV, tapi bisa nggak sih itu dipertanggungjawabkan. Makanya kita mengundang dosen dan peneliti yang sudah berpengalaman, sehingga kemudian nanti harapannya kita juga bisa saling berbagi pengalaman, bisa sharing. Mungkin juga Pak Saru memberikan wawasan dan juga mungkin ada dari peserta juga berbagi pengalaman.
Kira-kira itu saja, tidak perlu panjang lebar. Kalau saya dan Mbak Ade itu secukupnya saja, kalau Pak Asaru sebebas-bebasnya. Jadi kalau nanti setelah teknik penulisan, kemudian bedah artikel, tanya jawab, kok peserta itu masih ada yang penasaran, monggo dipuas-puaskan gitu ya. Jadi sepuasnya Pak Asaru lah, sebebasnya Pak Asaru dan teman-teman. Sehingga kemudian harapannya setelah kegiatan ini kita bisa ada saling mencerahkan satu sama lain. Syukur-syukur yang kami harapkan adalah kita bisa share berkolaborasi ya. Karena ini memang kemarin kita share ke beberapa grup yang tujuannya hukum dan sosial humanitas. Harapannya nanti kita bisa ada koneksi. Oh, risetku sama dengan yang itu ya. Kami itu sangat berharap. Dan kemudian ketika nanti Bapak Ibu juga bisa ikut-ikutan menulis judul dan bereputasi, kami bukan hanya Bapak Ibu yang senang, kami juga ikut senang. Kira-kira demikian. Saya pikir tidak perlu banyak. Monggo Pak Saru, waktu kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ini. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Cahyo dan kawan-kawan semuanya. Pertama saya sampaikan terima kasih dan respect saya terhadap Gerbang Tama ya Pak ya? Gerbang Tama namanya. Saya yakin orang-orang yang di sini mayoritas sudah profesional authors ya, sehingga kita jadi, saya senang jadi forumnya hanya sharing begitu. Dengan asumsi tidak perlu lagi kita berbicara tentang teori, bagaimana menulis sebuah artikel yang memiliki kualifikasi akademik yang bisa diterima di rumpun atau jejaring keilmuan yang serupa begitu ya. Yang kedua, permohonan maafan saya adalah saya tidak sempat membuat semacam PowerPoint begitu ya. Karena konsepnya kata Pak Cahyo adalah bedah artikel. Jadi biasanya kalau bedah artikel itu ya penulis hanya menyampaikan secara garis besar apa itu artikel itu, yang kebanyakan itu pada ranah substansinya. Ini yang diminta sepertinya bukan substansinya ya, karena audiennya cukup beragam. Saya kira hanya fokus kepada proses kreativitas menulisnya begitu. Jadi Bapak sekalian, artikel yang dipilih saya kasih 3 kemarin itu artikel ke Pak Cahyo. Kebetulan tahun ini ada sekitar 5 artikel internasional yang mau menampung tulisan saya begitu ya. Sebetulnya itu tidak bagus sih. Kalau kata kawan saya yang studi di Kanada itu, seorang scholar itu jangan terlalu banyak publikasi. Gitu. Dalam arti setahun itu jangan terlalu banyak begitu, tapi 1 atau 2. Dan artikel itu memiliki satu dampak yang signifikan terhadap rumpun ilmu di bidang itu. Saya kira masuk akal juga begitu. Saya dikatakan by design iya, dikatakan tidak iya begitu. Karena ceritanya beberapa artikel yang saya tulis itu berawal dari ya obrolan ringan di grup WA begitu ya, seperti tulisan yang menurut saya itu cukup bonafide, itu yang illiberal tendency in Indonesian legislation itu kan ramai pada diskusi tentang omnibus law gitu ya, yang sangat liar gitu. Disitulah kemudian saya ada inspirasi, ada ide untuk menulis itu, dan ternyata diterima di sebuah jurnal yang sangat bergengsi di Eropa, itu di UK gitu ya. Kalau di ranking dunia di jurnal legislasi itu nomor 2 setelah Harvard gitu. Saya kaget juga waktu itu. Dan lebih kaget lagi ketika akan launching untuk edisi itu, saya diundang untuk presentasi bersama 7 pakar dari
5 benua kalau nggak salah itu ya. Yang utamanya adalah profesor semua di bidangnya. Saya kaget juga waktu itu. Tapi bagi saya itu merupakan sebuah rekognisi dan apresiasi yang luar biasa waktu itu. Itu cerita yang artikel lainnya. Nah, khusus yang dimintakan oleh Pak Cahyo ini jurnal yang ditulis yang dipublikasikan oleh Sage tentang adoption and implementation of clinical legal education programs in Indonesian legal education system. Artikel ini kalau prosesnya itu lebih mendalam dibanding dengan artikel yang lain. Mengapa? Karena saya terlibat CLE itu sudah 10 tahun. Pertama kali di Jogja, kemudian berlanjut di Jakarta, lalu di Semarang, ya 3-4 tempat kalau nggak salah gitu ya. Yang terakhir itu sebelum pandemi kita ada pertemuan di Bandung itu yang dihadiri oleh 45 negara gitu ya. Ini juga jurnal yang sangat bergengsi. Mengapa? Karena ini direkognisi oleh asosiasi CLE secara global gitu ya, yang berada di bawah naungan GAGE namanya, Global Alliance Justice of Legal Education gitu ya, yang bermarkas di Amerika Serikat. Nah, untuk kawasan Asia, satu-satunya jurnal yang dilegitimasi oleh asosiasi itu ya jurnal ini, gitu. Jurnal ASEAN Legal Education ASEAN Journal of Legal Education begitu ya. Sampai sekarang pun setiap kali di grup itu jurnal ini selalu muncul begitu. Selalu menjadi rujukan. Di Eropa ada sendiri. Di Amerika ada sendiri. Nah, untuk kawasan Asia itu yang dilegitimasi adalah jurnal ini. Poinnya yang ingin saya sampaikan begini. Untuk mengukur sebuah publikasi yang katakanlah tadi berreputasi internasional itu, saya dari pengalaman itu paling tidak ya, dari pengalaman saya itu ada 2. Yang pertama, jurnal itu meskipun bersifat umum, tidak spesifik bidang ilmu, itu peer review-nya harus betul-betul peer review yang sangat kuat begitu, prosesnya begitu. Contohnya yang terakhir ini ya, artikel saya itu diterima di salah satu jurnal yang di Scopus di indeks Q1 begitu ya. Itu reviewnya saya lihat memang sangat menguasai itu reviewernya dan sangat matang begitu. Dari situ kemudian saya mendapatkan satu masukan yang meskipun sangat tidak banyak itu, kebetulan reviewnya catatannya tidak banyak, minor begitu ya. Cuman karena masukannya menurut saya sangat mendalam gitu, saya tertantang untuk lebih meningkatkan artikel itu. Sehingga saya pernah coret-coret juga di Facebook gitu. Saya revisi habis maghrib sampai isya selesai, terus saya submit, subuhnya keluar langsung acceptance letter-nya itu. Itu karena memang mereka mintanya ibaratnya hanya 3, saya kasih 7. Karena saya memang sangat tertarik dengan masukan-masukan di dalamnya. Nah, ciri atau indikasi atau karakter dari sebuah jurnal yang memiliki reputasi yang baik itu adalah reviewnya itu memiliki satu engagement, satu keterpautan dengan bidang kita itu. Tidak secara umum, karena saya temukan banyak sekali contoh ya, terutama dalam teman-teman di tanah air, reviewnya itu ya hanya kepada teknis jadinya, tidak kepada substansinya. Gitu. Nah, yang kita butuhkan itu di review itu adalah substansinya itu. Kalau teknis itu ibaratnya kita sebagai penulis sudah harus tidak ada urusan dengan itu, sudah dikuasai begitu.
Nah, ini juga penting ya bagi teman-teman. Jangan karena kebanyakan jurnal yang sudah bereputasi itu, kalau persoalan teknis saja itu belepotan, mereka sudah alergi duluan, tidak mau memproses begitu ya. Jadi kuasai dulu teknisnya itu, bagaimana kaidah selingkungnya, berapa kata yang diminta begitu ya. Itu sudah selesai urusannya. Karena editor itu sudah fokus kepada substansi nanti, itu mencarikan reviewer yang betul-betul sesuai dengan bidang itu. Nah, kembali kepada artikel tadi itu, CLA itu apa yang menjadi daya tariknya? Menurut saya itu yang pengalaman setelah saya rasakan itu memang juga reviewnya juga minor gitu ya. Karena mereka kepingin tahu dari perspektif Indonesianya gitu. Karena saya tulis di situ kan judulnya itu bisa saya sharing ya judulnya biar teman-teman tahu ya yang ini. Apa bisa saya sharing di sini, Pak? Judulnya saja ini. Nah, ya? Dari pengamatan kemudian saya torehkan dalam sebuah riset begitu ya. Kebetulan di awal-awal pandemi tahun kemarin itu, saya sambil menulis ini, saya sebarkan kuesioner kepada sekitar 7 perguruan tinggi di Indonesia ya, terkemuka dari UI sampai ke Udayana sana, dan alhamdulillah balik semua. Saya mencermati dari berbagai kampus itu di dalam mengadopsi maupun menerapkan CLA itu berbeda-beda. Kan jadi pertanyaan, kenapa kan jadi berbeda? Lalu konsekuensinya apa? Sebetulnya idenya itu aja sih, sederhana. Nah, bagaimana cara mengemas ide yang sederhana menjadi sebuah tulisan yang bisa terhubung dengan autor di tingkat internasional, itu memang perlu satu strategi tersendiri. Saya tidak memiliki satu kiat yang taspleng seperti kebanyakan teman-teman ya. Cuman saya lihat begini, langkah pertama kali ketika kita akan menuangkan ide kita terhadap sebuah persoalan yang akan kita tulis itu, pertama kali harus kita berangkat dari literatur review. Mencari tulisan-tulisan mutakhir di bidang itu. Kalau di kita mungkin yang paling gampang itu Google Scholar ya. Kalau kampusnya memiliki satu subscription atau langganan dengan lembaga-lembaga internasional, bisa misalnya di Store atau Scopus dan sebagainya itu. Nah, disitulah gerbang pertama kali kalau kita kepingin melihat bagaimana dinamika dan perkembangan mutakhir di bidang ilmu ini. Nah, CLA konteks Indonesia saya cek di berbagai publikasi itu memang yang memotret persoalan ini belum saya temukan. Jadi nanti kita tuangkan di situ. Ini bisa dikatakan yang artikel ini meskipun prosesnya bagus, tetapi cukup sederhana menurut saya. Berbeda dengan yang artikel-artikel yang setelahnya itu, seperti yang di Afrika, yang di Inggris, atau yang di Asia ini, itu cukup serius saya di dalam menyiapkan itu. Dalam arti proses literatur review-nya memang sangat saya lakukan lebih serius dibanding ini. Nah, itu kemudian kita kemas. Nah, persoalan kita itu terlalu lama, kalau di ilmu sosial atau hukum ya, yang saya lihat itu, terlalu lama kita masuk dalam ranah permainan jurnal-jurnal eksakta yang dulu tanda kutip ya dikuasai oleh orang-orang eksakta di dikti itu. Sehingga pakemnya, polanya itu terlalu dipaksakan ke ilmu hukum dan sosial. Sangat terlihat sekali nanti ketika
kita membaca abstraknya gitu. Di abstraknya itu sangat science minded begitu, yang tentunya sangat berbeda kan karakteristiknya antara jurnal sosial dan hukum itu untuk publikasinya. Nah, teman sekalian, di dalam penuangan ide kreatifnya ini, memang kunci keberhasilan memancing daya tarik dari reviewer itu maupun editor adalah pada judul dan abstrak. Judul dan abstrak itu akan ibarat kita melihat iklan di televisi atau di jalan-jalan itu yang akan menjadi daya tarik kita. Nah, disitulah kemudian proses kreativitas itu dituntut. Kalau saya biasanya memulai tulisan itu dari dua ini saya matangkan, judul dan abstrak. Dan itu pun tidak sekali jadi. Kadang setelah saya selesai sampai konklusi begitu ya, itu judul dan abstrak saya edit lagi begitu, supaya lebih menarik lagi. Saya lupa ini, saya rombak berapa kali, 3 kali kalau nggak salah judulnya ini. Dan abstraknya ini juga kita pertajam. Karena orang kebanyakan melihat judul dan abstrak itu menjadi pintu utama untuk melihat isinya secara keseluruhan. Gitu. Kalau abstraknya sudah kurang menarik, apalagi judulnya yang menjadi pandangan pertama itu kecenderungan reviewer itu tidak akan membaca lebih jauh begitu ya. Nah, disitulah kita harus pelatih betul di sini, membuat abstrak dan judul yang betul-betul ringkas, padat, menarik gitu ya, serta bisa mengcover keseluruhan isi dari artikel kita itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya, kalau saya ya, pengalaman selama ini, ada proses kontemplatif gitu ya. Setelah kita selesai menulis, atau kebanyakan saya itu di awal menulis, membuat abstrak itu di awal menulis, karena sudah saya paham dari dari bacaan, dari riset yang sudah kita lakukan itu, apa sih yang akan kita komunikasikan kepada para pembaca. Kan kalau tulisan ini sudah jadi itu menggelinding dalam arti nanti akan direspon oleh berbagai macam audien yang beragam gitu ya. Makanya kita di situ harus strong, ide kita itu apa? Apa sih yang ingin kita sampaikan sebetulnya di tulisan ini? Coba kita lihat misalnya di abstrak ini ya. Bagian pertama itu katakanlah sebagai latar belakang. Saya mencermati begini, bahwa pendidikan hukum di Indonesia itu cenderung bersifat teoritis minded. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah mahasiswa atau alumni Fakultas Hukum itu cenderung tidak siap di dunia kerja. Karena mereka miskin dengan pengetahuan empiris begitu. Lalu saya lihat ketika 10 tahun ke belakang itu banyak kampus di Indonesia yang sudah mulai melakukan adopsi terhadap metode CLE, Clinical Legal Education, sebagai satu metode baru yang diharapkan mampu mengintegrasikan antara pengetahuan secara teoritik dan empiris bagi mahasiswa itu. Nah, di situ kemudian yang menjadi latar belakangnya gitu ya. Tetapi kenyataannya di lapangan bahwa adopsi dan implementasi CLE itu sangat beragam. Ini sudah klaim namanya. Sudah klaim. Jadi ada dua model ya di dalam abstrak itu. Satu, bisa Anda atau kita ya menyampaikan hasil riset kita itu apa. Tapi kalau di Eropa kebanyakan klaim.
this paper claim, this article claims kebanyakan ya. Kalau di sini apa ya? Di sini tujuannya kemudian this article analysis bla 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 bla, kemudian it is found. Kalau kita biasanya kan hasil penelitian ini menunjukkan gitu kalau di Indonesia it is found gitu ya. Jadi ada paling tidak 3 bagian. Saya taruhkan apa namanya di situ metode, sebetulnya nggak diminta sih itu, karena saya masih latah ikut gaya-gaya sains gitu ya. Saya masukkan di situ apa namanya metodenya. Tapi yang paling inti itu latar belakangnya sedikit apa, kemudian apa namanya tujuannya apa, bisa juga itu, atau bisa langsung nanti ke klaim dan apa namanya itu rekomendasinya. Nah di sini kan sudah apa namanya sudah sangat jelas kelihatan di sini ya. Misalnya di sini it is apa namanya it is found that the adoption of CLA in Indonesia is diverse. Some programs include it in the course curriculum, while others make it an extracurricular activity. Ini secara empiris saya kira teman-teman yang di Fakultas Hukum terutama sudah sangat paham. CLA itu ada yang masuk resmi ke kurikulumnya, ada yang apa namanya hanya ekstrakurikuler. Cuman yang menuliskannya itu belum ada sejauh ini. Nah, apa konsekuensinya ini perbedaan dari apa CLA itu apa namanya adopsi dan implementasinya kemudian apa? Lalu di bagian akhir this article recommend that in order to achieve the optimal implementation of CLA, uniformity of the CLA adoption model in Indonesia's legal education curriculum is needed. Nah, saya kebayang waktu itu apa namanya ya asosiasi dekan hukum seluruh Indonesia itu memiliki satu peranan yang sangat penting di sini untuk menyatukan bagaimana pendidikan CLA itu diadopsi secara seragam gitu ya, dalam bentuk kurikulum. Ini kan clear ya, dari masalahnya apa, tujuannya apa, temuannya apa, kemudian rekomendasinya apa. Jadi yang penting clear begini dan unik begitu ya bagi pandangan orang luar, karena orang luar nggak tahu CLA Indonesia itu kayak apa gitu kan. Sana kemarin CLA cuman bagaimana itu nggak ada. Jadi clear aja di sini. Nah, saya kadang membaca, saya kebetulan reviewer di beberapa jurnal hukum ya. Kadang-kadang saya lihat artikel kawan-kawan itu tidak jelas gitu. Ini apa latar belakang semua gitu. Kebanyakan begitu, hampir 70% bercerita latar belakang. Lalu di sini kalau kita lihat hanya dari sini sampai sini aja ini berapa baris ini? 4 baris ya. Itu latar belakang itu aja. Yang lainnya kita bicara tentang apa sih temuan kita itu. Nah, dari sini orang kan kepengen melihat lebih jauh kan. Oh iya, di Indonesia modelnya diadopsi begini dan program-programnya dan dilaksanakan begini ya. Orang kan akan tertarik untuk membaca lebih jauh mengenai isi artikel ini. Itu dari sisi apa namanya abstrak ya, abstrak. Lalu di latar belakang itu kita menjabarkan lebih lanjut mengenai apa namanya artikel latar belakang yang sudah kita paparkan di bagian awal itu. Nah, sekali lagi di sini jangan, karena kita mau kejuaraan internasional ya, jangan kita asik masuk menjelaskan tentang situasi yang ada di Indonesia sendiri tanpa ada keterhubungannya dengan tulisan-tulisan yang sejenis di luar negeri. Makanya di sini saya kutipkan kan, legal education system Indonesia remain conservative similar to those of other Asian region
especially those that adhere to the legal tradition of civil law system, including China, Japan, and Korea. Nah, di situ kita sudah menghubungkan artikel kita itu dengan tulisan-tulisan orang lain di luar negeri gitu ya, di level internasional gitu. Jadi jangan kita asik masuk bercerita tentang dalam negeri saja. Nah, tapi di situ harus ada engagement dengan penulis-penulis lainnya. Bahkan ini saya ambilkan Adrian Bettner dari mana itu Leiden mengkritik di dalam tulisannya itu konservatisme pendidikan hukum di Indonesia itu. Dan ini untuk memperkuat argumen kita, tesis kita itu bahwa pendidikan hukum di Indonesia itu tradisional gitu. Atau nanti di konteks lainnya, ilmu yang lain silahkan saja gitu. Dalam konteks ini artinya kita sebagai autor itu kita sudah punya tesis, sudah punya semacam posisi. Nah, penulis-penulis lain di level internasional itu kita kutip untuk memperkuat argumen kita itu. Kan kita lihat di sini, Indonesia konservatif, similar dengan daerah-daerah lain, negara-negara lain seperti Cina, Jepang, dan Korea. Lalu di sini yang khusus Indonesia diperkuat oleh tulisannya Adrian Bettner itu di jurnal juga gitu. Nah, itu untuk saling mendukung argumen kita satu sisi. Di sisi lain, artikel kita ini nggak lepas dari tulisan-tulisan orang lain. Nah, terus kita ke bawah itu karena ini latar belakang ya, itu satu untuk memotret bagaimana konservatisme pendidikan hukum di Indonesia. Lalu yang kedua, konsekuensinya apa? Konsekuensinya kan tadi di abstrak itu dijelaskan kebanyakan alumni hukum Indonesia itu jadi nggak siap masuk ke dunia kerja. Gitu. Nah, kita lihat di sini secara empiris bagaimana. Nah, ini saya lakukan survei di internet, bukan membuat survei itulah. Saya lihat ya di berita-berita di macam-macam gitu ya. Ini kan, this concern has been empirically established by the reality of the ground level. Many employers have complaints about law graduates, limited ability to hit the ground running, dan seterusnya. Nah, ini kan bukti empiris ya dari sumber yang otoritatif, karena itu berasal dari pengguna jasa begitu ya, yang menuliskan tentang itu. Nah, kemudian furthermore, these employers pin the blame of the law faculty's curricula for graduate student who lacks fundamental skill for working in the legal profession. Ini juga mengklaim, mendukung kan, karena sistem kurikulum pendidikan hukum Indonesia itu sangat sedikit sekali atau bahkan tidak ada ya muatan yang memberikan perspektif keterampilan untuk siap di dalam dunia kerja gitu. Yang dalam arti diadopsi dalam kurikulum begitu ya. Karena ini banyak yang saya sampaikan tadi di luar kurikulum yang ada, meskipun kayak training kepengacaraan dan sebagainya itu. Lalu sebetulnya saya gali ya, saya cari aturan-aturan mengenai kurikulum. Nah, itu kemudian saya temukan sebetulnya sejak tahun 93 itu Kementerian Pendidikan itu sudah mencoba. Karena waktu itu juga nanti saya tulis di bawahnya itu perdebatan sengit antara kubu yang berpandangan pendidikan hukum itu ada dua, satu yang profesional, satu yang hanya untuk murni sains begitu ya. Profesional itu untuk ke acara dan sebagainya itu, yang sains biasanya untuk ke dunia pendidikan. Kita elaborasi dulu di situ. Ini yang saya kutip adalah dari ILRC ini, karena ini yang memotori gerakan CLE di Indonesia itu ini, yang dulu berpartner dengan
dengan lembaganya George Soros itu dari Amerika gitu ya, yang ditransformasikan ke Central Europe University, lalu dari mereka ditorehkan ke Indonesia. Jadi saya cukup memahami alur sejarahnya di Indonesia itu. Dan juga kita kutipkan di sini pandangan-pandangan scholar Indonesia seperti Profesor Hikmanto Juwana itu bagaimana situasi tersebut bisa terjadi sedemikian rupa. Nah, kita ambilkan di sini. Jadi di sini lengkap kita ambilkan kutipan-kutipannya itu dari berbagai sumber-sumber yang terpercaya. Sekali lagi, mencari sumber-sumber atau referensi yang terpercaya itu sangat penting ya. Karena kalau kita mensitasi sebuah sumber yang itu diragukan, itu juga akan berpengaruh nanti terhadap penilaian dari reviewer gitu ya. Dan sebagian juga dengan terang sebagian reviewer atau jurnalis tidak mau menerima sumber seperti Wikipedia dan sebagainya itu. Karena harus hati-hati di sini ketika memilih sumber-sumber yang akan kita kutip begitu ya di dalam tulisan kita. Kita ambil betul-betul sumber itu yang terpercaya atau trusted begitu ya di dalam yang ada selama ini. Ini. Terus itu ke belakang ini latar belakang. Nah di sini yang biasanya di Indonesia itu teman-teman yang kurang care ya. Di bagian akhir dari latar belakang itu bisa dua, sama dengan dengan abstrak tadi. Bisa kita menegaskan tujuan tulisan kita itu mau apa kan. Nah, di sini kebetulan saya pakai yang model ini karena memang ini jurnal internasional yang pertama kali dulu saya tulis begitu ya. Given the shared goal of improving legal education through CLA, this article ini bagian ini merefer ke latar belakangnya itu. Nih sedikit ini dipisah koma ini. Lalu this article analyzes the adoption and implementation of CLA programs in the Indonesian legal education dan seterusnya begitu. Nah, di bagian selanjutnya ini, setelah ini, kita jangan lupa ini menjelaskan struktur artikel kita itu apa. Gitu. Struktur artikel kita itu secara keseluruhan apa yang akan dibahas. Nah, orang akan tertarik nanti ya, untuk membaca lebih lanjut. Nah, struktur inilah kemudian yang mengisi ruang-ruang selanjutnya begitu. Ruang-ruang selanjutnya itu diisi oleh struktur kita ini. Kita sudah dibatasi oleh frame ini. Nanti di bagian seterusnya itulah yang diisi gitu ya. Nah, kalau di jurnal kita kan setelah ini setelah latar belakang itu kadang rumusan masalah masih berupa rumusan masalah penelitian gitu kan. Nah, itu harus dipisahkan. Penelitian itu sebagai dasar kita menulis artikel nanti. Jadi artikel itu bersumber dari penelitian. Kalau yang penelitian yang di kampus-kampus itu ya. Jangan lalu format penelitian dibawa ke artikel. Itu agak aneh nanti bagi pandangan para reviewer itu agak aneh. Ini kok kayak penelitian gitu kan. Makanya di sini kan jelas nih. This article analyzes the adoption and implementation of CLA program in Indonesian legal education system and its implication for students. CLA itu ya. Jadi hanya mendeklar seperti itu aja. Tidak usah ada pertanyaan yang ini. Ini kebanyakan yang saya temukan di jurnal-jurnal yang khususnya hukum begitu ya. Kalau enggak menuliskan tujuannya, di situ ada klaim. Ya. This article claims. This article argues, bla bla bla. Kemudian untuk mencapai argumentasi itu atau mencapai tujuan dari artikel itu apa yang perlu kita tuangkan? Nah, di sinilah. Di sini kita tuliskan gitu ya. The discussion begin with an introduction bla bla bla. Kadang ada yang juga langsung di section 2 akan bahas begini, section 3 akan begini.
Jadi clear, reviewer clear, kemudian autor pembaca lainnya juga clear. Lalu di sinilah isinya dan seterusnya begitu. Karena ini memotret tentang adopsi dan implementasi dari CLA, maka saya harus menuliskan sejarahnya dulu, gitu. Supaya autor itu tahu, oh sejarahnya CLA ini terus dimulai dari ini, dinamika perkembangannya begini, lalu yang paling terakhir bagaimana, sehingga ada gambaran secara utuh dari bagi pembaca maupun bagi reviewer begitu ya, untuk mengetahui ini. Kecuali kajian di bidang ini sudah sangat maju, sehingga tidak perlu lagi kita menuliskan historical background of CLA Indonesia, karena saya berani mengklaim ini sebagai tulisan yang awal ya untuk bidang CLA. Saya tuliskan ini dimulai dari sejarahnya sejak tahun berapa begitu ya di internasional, kemudian dinamika perkembangannya di internasional, lalu yang bawa ke Indonesia itu siapa dan kapan, kan dari awal ini saya cerita tentang sejarah di tingkat internasionalnya, lalu ke Indonesia dibawa oleh siapa, ini pada tahun 70-an gitu, ini yang membawa ini. Sudah ada ya, mereka yang studi di Amerika. Jadi sebetulnya CLA itu barang lawas, cuman masuk ke Indonesia baru. Terus sebenarnya kalau dikorek dari sisi politik juga akan lebih bobot lagi, karena kita keterbatasan halaman ya, tidak bisa banyak begitu. Kenapa CLA tidak masuk ke Indonesia? Ya karena persoalan SDM yang sedikit, yang studi luar negeri, atau persoalan politik ya, yang membelenggu kampus waktu itu. Kampus tidak bisa kritis dan sebagainya. Karena CLA ini terus terang salah satunya adalah membangun critical thinking bagi mahasiswa itu, sehingga kalau mahasiswa sangat kritis itu kekuasaan terancam waktu itu gitu. Mungkin bisa juga dia dibawa ke sana gitu. Cuman saya membatasi karena halamannya sangat dibatasi. Ingat sekali lagi kita sudah dideklar biasanya di guide for author-nya itu. Tulisan ini menerima dari 5.000 sampai 8.000 kata gitu. Itu harus penting. Kalau 8.000 kata itu ya hampir 12 halaman begitu. Kecuali jurnal Amerika ya. Kalau jurnal Amerika itu biasanya panjang banget itu, sampai 60-70 halaman kadang gitu. Minimal 40 biasanya. Tapi ini jurnal-jurnal di kawasan Eropa dan Asia itu sekitar itu membatasinya gitu. Nah itu kita cerita mengenai historical background-nya, bagaimana di Indonesia sampai ke ini. Nah ini kita potret di subjudul yang kedua, there are diverse motivation for implementing of CLA among Indonesian law faculties. Subjudul ini didasarkan kepada hasil riset kita, bahwa motivasi kampus-kampus Indonesia di dalam mengadopsi maupun melaksanakan CLA Indonesia itu macam-macam ternyata. Macam-macam. Kita baca dari hasil data yang kita kumpulkan dari 7 universitas itu yang bisa kita anggap sebagai representasi kampus-kampus Indonesia. Karena saya tahu sejarahnya kampus-kampus itulah yang menjadi motor penggerak CLA Indonesia, dari UII, dari mana itu Pasundan, kemudian ada Makassar, ada UI gitu ya. Yang lain-lainnya kemudian mengikuti. Sehingga kita cukup confident di situ di dalam pengumpulan datanya. Nah, kemudian dari data yang sudah terkumpul itu kita summarize menjadi 4 ini. Ini tujuan motivasi mereka itu. Motivasi mereka di dalam mengadopsi CLA itu apa di situ ya. Lalu kita jabarkan di sini secara ya kadang perlu juga kita kreativitas ya. Kreativitas membuat table ini kan lebih menarik daripada narasi gitu ya.
Nah, kita list di sini hal-hal yang sekiranya menonjol dari temuan kita itu. Itu penting ya, kita buatkan itu. Ini terus kampus pendekatannya di dalam penerapan CLA itu bagaimana gitu. Nah, itu kita paparkan di sini berdasarkan hasil risetnya itu, tapi sekali lagi jangan lepas konteks ya. Kita harus tetap menganalisisnya itu melihat artikel-artikel lainnya yang ada di internasional. Misalnya ini saya kutipkan dari Philip J. Sharp gitu ya. Kan kita temukan datanya di Indonesia itu begini. Lalu sebetulnya secara teoretik itu bagaimana? Nah, ini menurut ini CLA itu will overhaul the mindset of lecturers, customer to teaching independently and freely through collaborative teaching and field supervision. Ini dia menyasar lebih jauh lagi, tidak hanya bagi studennya, tapi juga bagi pengajarnya juga. CLA itu akan merombak mindset cara berpikir dosen dari yang teaching minded itu menjadi kolaboratif begitu ya. Itu dan seterusnya ya. Yang poinnya di sini adalah menghubungkan temuan riset kita itu dengan scholar lain di internasional. Ini saya juga kutipkan Peter Ejoy dan seterusnya begitu ya. Bisa dilihat di sini di bagian footnote-nya ini, bagaimana keterkaitan temuan kita ini. Satu hal lagi begini, yang sering saya temukan ya, yang saya juga dapat masukan dari reviewer itu, kita jangan di dalam mendeskripsikan data kita di dalam tulisan artikel ini ya, tulisan artikel ya, bukan tulisan laporan penelitian. Jangan terlalu mendetail. Jangan terlalu mendetail ada angka, ada ini pokoknya berbau teknis begitu ya. Karena itu teknis itu nanti larinya ke report. Tapi kita ambil fitur umumnya saja gitu. Secara umumnya saja gitu. Yang terakhir itu yang saya contohkan tadi yang artikel saya diterima di satu Scopus itu, saya awalnya menuliskan angka. Ada sekian ribu TKI Indonesia di Taiwan. Menurut data ini sekian ribu, lalu saya dapat komentar dari reviewernya. Tolong bedakan antara tulisan report yang disampaikan oleh media atau NGO dengan tulisan akademik begitu. Wah, saya paham. Berarti ini tidak perlu menaruhkan angka-angka yang teknis di situ. Kecuali penelitiannya kuantitatif ya. Kalau kuantitatif memang itu penting itu. Maka setelah saya hapuskan itu, yang teknis-teknis tadi itu, data numerik dan sebagainya itu respon baliknya sudah sangat bagus dari reviewer itu. Sudah langsung tidak ada catatan lagi itu. Kita ganti dengan model presentasi yang akademik gitu. Jadi memotret persoalan behind that gitu ya. Persoalannya bukan di angka itu kan sebetulnya yang akan kita tulis di situ. Tapi mengapa itu terjadi? Nah, itu yang perlu kita tonjolkan daripada angka itu ya. Angka memang terkadang penting untuk argumen tertentu, tapi tidak menjadi fokus ini. Nah, ini konteks modernnya perkembangan mutakhir. CLA is aligned with the goals of Indonesian law education. Nah, melalui peraturan yang baru ini, Presiden Regulation tahun 2012 itu diharapkan alumni perguruan tinggi itu tidak hanya cakap secara teoritik, tetapi memiliki kemampuan skill yang bisa digunakan di dunia kerja. Termasuk di sini hukum. Dan saya bisa mengklaim juga CLA ini jauh lebih maju konsepnya dibanding dengan gagasan kampus Merdeka sekarang ini. Karena dia sangat siap betul itu membekali mahasiswanya untuk
memasuki dunia kerja. Nah, di sini kita kaitkan. Nah, ini sebelum ada kampus Merdeka saya tulisnya, sehingga tidak tercover di sini. Nah, kita petakan lagi di sini. Tapi sekali lagi memetakan ini tidak ngawur ya, tapi berdasarkan riset, baik itu riset lapangan maupun riset data sekunder begitu ya. Kita petakan pendidikan hukum di zaman kolonial era itu apa? Untuk menyiapkan Amsenar, pegawainya Hindia Belanda. Lalu di era Orde Lama apa? Untuk mensupport agenda-agenda revolusi yang bertujuan menghapuskan semua anasir-anasir kolonial. Yang ketiga, di Orde Baru apa? Mensupport pembangunan ekonomi, reformasi, progresif, berpikir maju semua. Nah, yang saya anggaplah post reformasi sekarang ini itu untuk memahami teori dan sekaligus menerapkannya di lapangan serta memiliki karakter yang bagus juga. Ya, ini kita bangun dari artikel dari sumber-sumber yang sudah kita kutip begitu ya, sebelumnya gitu. Ini. Nah, ini implementasinya bagaimana di lapangan itu. Kalau tadi model adopsinya itu dan dinamikanya kita analisis. Sekarang bagaimana pelaksanaannya CLE itu? Di sinilah kita jelaskan. Karena di sini banyak berbicara tentang konteks kampus Indonesia gitu ya. Tidak banyak kutipan yang saya masukkan di sini. Tetapi juga harus tetap nanti dalam proses analisisnya kita melakukan citasi untuk menghubungkan temuan kita ini dengan tulisan-tulisan di tingkat internasional. Ya, ini terserah kita dari data yang kita temukan di lapangan itu kita mau menuliskan dari sisi apanya dulu gitu. Yang pertama, karena tidak ada di dalam kurikulum, maka cenderungannya kampus-kampus itu dalam menerapkan CLE bersifat fleksibel atau suka-suka lah kalau bahasa gaulnya gitu. Fleksibel gitu ya. Kebanyakan juga begitu ya, di dalam pelaksanaannya itu CLE dibentuk itu karena perintah dekannya. Gitu. Saya tulisnya juga di sini nih. Campus clinical managers are tasked to implement their university CLE program, likely to dan seterusnya gitu ya. Tapi jangan kita terjebak pada ditugaskan begitu. Harus kita kreatif lagi. Nah, kita tambahkan di sini the clinical management standard that already exists in many campuses around the globe. Kita tambahkan begini. Kalau bahasanya pejabat kan hanya buat saja, teken gitu. Tapi untuk bahasa akademik kita harus improvisasi lah begitu ya. Dan seterusnya begitu. Nah, itu dari ini kita bicara data di situ, kemudian kita interpretasi dan analisis. Sekali lagi di dalam interpretasi dan analisis itu jangan lepas dari konteks keterhubungannya dengan peneliti-peneliti di tingkat internasional. Nah, ini juga ya, buat aja kita kreativitas buat table gitu ya. Kan lebih menarik begini kalau hanya narasi terus gitu ya. Kita kelompokkan begitu. Ini juga melalui proses kontemplatif, saya merenung gitu. Apa yang dari sekian dinamika yang besar itu apa? Lalu kita simpelkan dalam table ini. Metodenya, langkah-langkahnya, kemudian cara merekognisinya kampus-kampus itu apa terhadap CLE itu, ada yang dengan memberikan sertifikat,
Ada yang reward point, ada yang credit course, kemudian hanya nilai gitu ya. Nah, dinamika inilah kemudian nanti yang menjadi argumentasi kita memberikan rekomendasi supaya tidak terlalu diverse, tidak terlalu beragam. Ini step-stepnya ada yang melalui open recruitment, ada yang hanya diwajibkan langsung gitu. Kemudian dosen-dosennya di training, ada sosialisasi pada studentnya di training lagi. Lalu yang penting juga ini ada MOU dengan institusi-institusi sebagai partnernya. Ya, kita simpelkan begini, jadi reviewer maupun pembaca internasional yang sudah paham di bidangnya itu jadi langsung tune in gitu. Oh, di Indonesia itu begini, metodenya begini, langkah-langkahnya begini, lalu pengakuannya terhadap CLA itu sendiri yang dilakukan mahasiswa bagaimana gitu. Di situ ya. Terus ini Anda bisa lihat nanti di footnote-nya itu bagaimana keterhubungannya dengan penulis-penulis internasional gitu. Ya, ini penjabaran lebih lanjut dari yang table tadi itu mengenai langkah-langkahnya, lalu apa keuntungan dengan dibuatnya CLA itu oleh kampus-kampus Indonesia. Ini juga untuk mendukung argumen motivasi apa sih yang menjadi motivasi untuk menerapkan CLA di kampus-kampus itu. Itu yang menjadi bagian dari advantages of CLA ini diadopsi di Indonesia gitu. Kemudian ini sekali lagi saya temukan hanya beberapa keuntungan dari CLA itu. Lalu di dunia internasional bagaimana? Ini saya kutipkan dari SAK. Itu lebih banyak dari hanya yang ditemukan di Indonesia ternyata manfaatnya itu. Ini ada 15 manfaat CLA itu secara teoretik. Di Indonesia hanya beberapa bagian saja. Harapannya apa? Kita sebagai penulis ya, 15 ini bisa semuanya nanti tercapai dalam proses CLA di Indonesia itu. Supaya juga ketika akan diadopsi di dalam kurikulum Indonesia itu bisa dielaborasi lebih lanjut ini di dalam kurikulum Indonesia itu. Jadi memberikan tambahan yang lebih dari analisis kita itu. Terus kita analisis ke bawah itu sampai ke perkembangan mutakhir ini saya kutipkan bagaimana Global Alliance for Justice Education itu memberikan satu dukungan bagi para dosen di Indonesia di dalam mengajarkan CLA itu. Ini sekali lagi kita buat peta, bukan table supaya lebih menarik gitu, tidak monoton narasi terus gitu. Manfaatnya apa? Bagi student, bagi dosen, bagi kampus, lalu bagi masyarakat. Gitu. Ini semua kita ambilkan dari temuan lapangan. Dari kuesioner yang saya buat di 5 kampus itu. Saya mintakan komen dari mereka. Lalu kita analisis lagi di belakang ya. Bagaimana teman-teman itu. Nah, konklusinya konklusi itu sedikit berbeda dengan summary. Saya lihat kadang-kadang kawan-kawan kalau membuat konklusi itu hanya meringkas poin per poin dari yang sebelumnya. Kalau saya biasanya membuat konklusi itu pijakan pertama adalah tujuan dari tulisan kita ini apa. Lalu kita refleksikan di situ. Makanya di sini saya konklusinya lebih tepat reflektif ya dalam menjawab tujuan utama dari klaim kita itu. The implementation of CLA Indonesia, while undeniably valuable, remain patchwork of development models across campuses. Nah, ini kan beda, bahasanya beda dengan sebelumnya. Jadi di samping tadi memaparkan banyak manfaatnya dari kampus-kampus itu, tapi dalam pelaksanaannya bersifat sangat beragam gitu. Some campuses have adopted CLE in their curriculum with credit values,
while others have made CLA only an extracurricular activity. Ya. Consequently dan seterusnya itu ya. In comparison di sini metodenya juga kita paparkan di sini. Nah ini yang bagian terakhir. Therefore, this article suggests that CLA objectives will be more effectively achieved through the standardization of CLA in Indonesian legal education curriculum. Jadi isinya conclusion itu hampir mirip dengan di abstrak tadi ya. Cuman dalam menarasikannya jangan sama. Karena di atas yang abstrak itu hanya betul-betul abstrak ya. Tapi kalau di sini lebih sedikit ada narasi gitu, narasi. Nah itu sekali lagi pengalaman yang saya lakukan di konteks ini. Mungkin di artikel lain lebih lain lagi, karena semakin jurnalnya itu semakin bagus rankingnya dan semakin spesial. Kebetulan tulisan-tulisan saya yang 3 itu di jurnal-jurnal yang khusus ya, khusus pun ilmu CLA ini di ASEAN Legal Education, kemudian yang illiberal itu memang di jurnal jurnal legislasi, lalu yang satunya tentang disaster yang di jurnal studi disaster, yang itu langsung audiennya maupun reviewernya memang expert di bidang itu biasanya jauh lebih saya tidak menyatakan sulit ya, jauh lebih menantang, tepatnya begitu. Kalau dibilang sulit nanti malah khawatir nggak ini teman-teman. Jadi jauh lebih menantang dibandingkan jurnal yang bersifat umum. Tapi kalau kita berorientasi untuk membangun reputasi akademik, saya menyarankan ambillah jurnal-jurnal yang memang spesifik bidang ilmunya itu. Dari mana kita tahu? Ya dari tulisan kita. Tulisan kita temanya apa? Masukkanlah ke jurnal yang spesifik itu. Tinggal cari aja di mana itu? Di Scopus, kalau mau Scopus. Kebetulan kalau hukum itu tidak Scopus binded ya. Hukum itu lebih ke spesifik ilmu dan asosiasi yang jauh di atas Scopus. Scopus adalah standar minimal aja untuk reputasi sebuah jurnal. Tapi enggak apa-apa itu untuk melatih kita terus. Sekali lagi karena memang menulis itu pekerjaan kreativitas, saya selalu menekankan kalau di kampus itu di Fakultas Hukum itu harus ada 3 skill yang harus dimiliki. Yang pertama, skill membacanya harus berkali lipat dibanding kampus lain. Lalu yang kedua, skill membaca. Menulis yang bagus tidak lepas dari bacaan yang banyak dan bagus begitu. Lalu yang ketiga, skill berbicara, berargumen di pengadilan dan sebagainya itu tidak ngawur. Kalau dulu banyak lawyer yang pakai ilmu kelinci, sekarang sudah nggak bisa. Harus berbasis pengetahuan yang mendalam dan penguasaan tentang hukum yang mendalam juga itu. Itu jawabannya adalah dengan membaca gitu. Saya kira ini sebagai pengantar yang cukup panjang mungkin karena ya cerita dari A sampai Z. Mudah-mudahan ada hal yang menarik untuk kita diskusikan. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, luar biasa Pak Saru, matur nuwun sangat. Walaupun saya nggak terlalu ngerti apa yang dibahas ya, karena temanya kan sangat spesifik hukum, benar banget. Tapi secara sosial dan gaya menulis itu memang agak berbeda. Jadi memang variasi seperti yang tadi disampaikan sama Pak Saru. Kalau itu ada ragaman gitu ya. Tapi kalau di jurnal sebenarnya di konteks yang lebih luas sebenarnya memang lebih bebas gitu. Nah, ya Bapak Ibu mungkin bisa ada sekarang sesi untuk tanya jawab, sharing, nanti bisa bertanya ke Pak Saru maupun memberikan tambahan wawasan begitu ya untuk kita semua, karena memang konsepnya adalah kita belajar bersama sehingga kita bisa saling memperkaya wawasan. Ya, kita mulai dari senior kita Pak Dasapta, monggo
bisa. Assalamualaikum. Ya, oke, siap. Wah, selamat pagi Pak Saru, salam kenal. Saya Erwin dari bidang eksakta yang sering disebut oleh Bapak menentukan pakem publikasi di dunia. Dunia Indonesia awalnya, sekarang sudah enggak, Pak. Terus ditambahi sama Mas Cahyo senior, padahal wis tua gitu ya. Jadi begini Pak, saya terima kasih sudah istilahnya ini membedah artikel ya, dan Mas Cahyo dengan gerbatamanya ini juga saya acungi jempol. Jadi bedah artikel itu sangat perlu Ibu dan Bapak ya. Walaupun artikel itu sudah terbit, tidak menutup kemungkinan ada beberapa hal yang mungkin masih kurang. Bahkan mungkin siapa tahu ya, ada yang keliru dan seterusnya. Tidak ada masalah, namanya dunia sains begitu, eksakta maupun sosial. Nah, pertanyaan saya ini Pak Saru, saya itu kok kehilangan jejak ya. Mungkin karena saya orang geologi. Ketika membaca artikel Bapak, metode Bapak itu disebutkan doctrinal research ya, dengan metode kualitatif. Namun saya masih kehilangan juga ini jejak. Metode kualitatif mana yang Bapak pakai, kemudian instrumennya apa? Apakah interview, apakah online survei, begitu Pak. Saya kehilangan jejak di sini. Mengenai kesimpulan, saya tidak mempermasalahkan, hanya masalah metode saja. Makasih Pak. Langsung atau gimana, Pak Cahyo? Ya, begini Pak. Memang apa namanya, di jurnal itu saya agak lupa ya, diminta apa tidak metodenya. Tapi kebanyakan jurnal hukum itu tidak meminta metode. Sebab begini, hukum itu bukan ilmu, Pak. Jadi metode yang digunakan oleh hukum itu lebih kepada ilmu yang mendekati, yaitu ilmu sosial, gitu ya. Itu ada banyak tulisan saya baca itu. Hukum itu bukan ilmu, sama dengan akuntansi, gitu. Lebih kepada instrumen, begitu. Karenanya metodenya hukum itu menggunakan metode ilmu sosial yang mendekati dengan ilmu hukum itu. Waktu saya mengerjakan risetnya, itu saya menggunakan interview, cuman karena pandemi ya, kita tidak bisa langsung. Saya menulis daftar pertanyaan itu, kemudian saya kirimkan kepada para responden, katakanlah begitu ya, untuk memberikan jawaban terhadap sejumlah pertanyaan yang sudah kita buatkan di situ. Lalu kita interpretasi, kita analisis hasil-hasil jawaban dari semua responden yang kita minta itu, ditambah sumber-sumber sekundari lainnya, gitu ya, untuk saling melengkapi. Jadi sekali lagi, kenapa saya pakai metode di situ? Karena ini masih jurnal pertama dulu, sehingga saya masih terbawa gaya-gaya di Indonesia, gitu. Dan yang belakangan sudah nggak saya pakai lagi itu. Jadi saya nggak pakai lagi di beberapa artikel yang sudah saya terbitkan, gitu Pak. Jadi kalau hukum itu memang sekali lagi tidak punya satu metode yang katakan baku banget, meskipun ada yang mencoba menginisiasi, membuat kategorisasi ya, penelitian hukum doktrinal dan non doktrinal. Tapi sebetulnya kalau sejauh yang saya tahu ya, yang di Eropa itu tidak begitu mengkategorisasikannya. Kita tinggal cerita aja sih, datanya bagaimana sih dikumpulkan gitu. Kalau ilmu sosial kan harus jelas kan parameternya itu. Ya, baik, terima kasih Pak. Silakan, Pak. Bukankah sangat natural kalau publik juga atau pembaca mengetahui yang barusan Bapak ceritakan, Pak? Ada online survei, kemudian ada list pertanyaan. Bukankah kalau itu diceritakan juga tidak akan jadi satu halaman mungkin? Sorry, ini saya berusaha memahami kebiasaan orang hukum. Iya, mestinya seperti itu Pak. Kalau metodenya mau dituliskan, kita tinggal tuliskan aja yang tadi saya sampaikan itu. Kebetulan space-nya di situ
tidak saya pasang gitu, Pak. Ya, hanya surprisingly Pak, sebagai seorang reviewer, yang mana secara natural Bapak juga akan bertanya begitu ya kalau sedang mereview artikel. Reviewer yang menangani artikel Bapak itu kok tidak menanyakan ini datanya dari mana, minta disebutkan dan seterusnya. Mungkin hal-hal yang minimum saja sebenarnya begitu. Enggak, karena kalau ini terjadi, menurut saya ini promosi yang baik untuk jurnal Sage, karena artinya Ibu dan Bapak yang mengirimkan artikel ke situ lebih fleksibel urusan data, berarti saya bisa tafsirkan begitu kan, Pak? Begitu, Pak. Ya monggo nanti, ya, makanya teman-teman yang khususnya yang hukum dia nanti jangan terlalu terkungkung oleh doktrinan, non-doktrinan. Cerita aja secara alami, datanya bagaimana diolah begitu. Disampaikan aja di situ. Karena saya tempo hari juga tanya sama seorang profesor konstitusi di Eropa itu metodenya gimana sih kalau hukum? Ya dia suruh bilang aja begitu, karena memang nggak ada metode yang secara khusus untuk hukum. Ya saya juga cross check di beberapa tulisan memang seperti itu. Justru saya menemukan Indonesia itu yang terlalu detail metode hukum tuh, tapi saya lacak sumbernya dari mana nggak ketemu juga saya. Bagus Pak, ya makasih Pak Irawan. Terima kasih Pak. Ada beberapa susulan, tapi menurut saya tidak perlu diperpanjang karena poin saya sudah jelas sebenarnya bahwa mestinya data dan metode itu segenerik apapun sebaiknya diceritakan agar pembaca atau publik itu tidak perlu nunggu acara bedah bukunya begitu ya, atau bedah papernya untuk mengetahui bahwa artikel Bapak itu dibangun dari online survei begitu Pak Saru. Ini jaga-jaga umur saja Pak, karena umuran kita nggak pernah tahu ya, jangan sampai publik tidak pernah bisa mengekstrak ya bahwa riset Bapak itu sebenarnya saya setuju risetnya kreatif dan tidak perlu harus riset rocket science begitu untuk bisa diterima di Sage gitu ya. Artinya dari ide yang sederhana tadi Bapak sudah sampaikan lewat WhatsApp group, kemudian mendesain mungkin list pertanyaan untuk kemudian disampaikan lewat online form. Ya, jadi kita selama pandemi ini kan juga melihat ada ratusan kali call for participation ya dalam bentuk online form, tapi rasanya kok tidak banyak yang berujung sampai menjadi paper, apalagi masuk ke jurnal yang Bapak sampaikan Q1. Makasih Pak Saru, sukses terus, sehat. Makasih Mas Cahyo. Nuhun Pak Dasapta. Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang mau didiskusikan, monggo. Langsung di-unmute mawon. Monggo. Masih ada waktu mungkin sekitar 10 menit ya, sampai setengah 10. Monggo Bapak Ibu, atau sudah? Mungkin Pak Saru mau ada closing atau yang lain sebelum kita tutup? Ya, tadi itu aja saya menyambung dari Pak Irawan. Kebanyakan jurnal hukum, jurnalnya ya, itu tidak mensyaratkan kita mencantumkan metodenya apa gitu ya, tapi lebih langsung kepada hasilnya gitu. Metode itu biasanya memang ada di laporan penelitiannya begitu. Jadi ini pakem kebiasaan di jurnal hukum saja. Kalau yang ada itu biasanya yang jurnal-jurnal yang non hukum, lebih kepada sosial humaniora itu dia memang minta metode begitu ya. Tapi yang sejauh ini saya nulis di beberapa jurnal yang murni hukum itu tidak ada diminta menuliskan metodenya begitu. Tapi langsung kepada hasilnya, karena asumsinya kalau di hukum itu metode itu ada di laporan penelitian. Hasilnya itu yang dituliskan dalam artikel itu. Itu pakem di jurnal hukum. Kalau sosial memang sangat terukur semuanya dari metodologinya itu ya. Bagaimana cara membuat kuesioner, pertanyaan-pertanyaan penelitian dan sebagainya itu memang ada semuanya di situ. Jadi kalau hukum ya silakan teman-teman lebih kepada kreativitas penulis
menyampaikan ide dan temuannya itu kepada khalayak pembaca yang lebih luas di level internasional. Itu yang challenge-nya yang terbesar saya kira. Dan saya kira itu bisa diatasi dengan berangkat dulu dari literatur review. Itu kuncinya menurut saya itu dalam menulis artikel itu. Karena sudah terbukti saya nulis beberapa artikel yang diterima di jurnal Scopus maupun yang lainnya itu tidak lama itu, sekitar yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, bahkan yang Q1 itu cuma sebulan gitu. Revisi sekali langsung terima itu. Karena memang ya sudah matang begitu ya. Sudah matang dalam arti kita memahami bagaimana pola tulisan-tulisan yang ada di situ. Saya biasanya memang tergolong orang yang malas membaca guide for author-nya itu, tapi saya langsung baca artikel orang lain yang sudah terbit seperti apa sih gitu. Karena kalau membaca guide for author-nya malah jelimet gitu. Itu saya lihat tulisan orang seperti apa. Kalaupun saya lihat di guide for author-nya itu hanya dia menggunakan gaya apa-apa, EPA atau Blue Book dan sebagainya, itu aja sih. Selanjutnya kita fokus kepada substansi itu. Nah, kalau substansi sudah kita kuasai, saya kira nanti tidak akan banyak revisi. Nah, alhamdulillah dari 5 tulisan saya itu minor semua gitu ya. Bahkan yang lainnya sebagian teknis begitu. Jadi ya monggo itu pengalaman yang saya lakukan selama setahun ini dengan 5 jurnal di internasional itu, yang 4 Scopus, yang 1 Sage itu. Saya kira itu Pak Cahyo. Terima kasih dan mohon maaf Ibu sekalian. Saya juga nggak bisa memperpanjang waktu ini karena ada kewajiban seperti Pak Cahyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Jika tidak ada lagi yang mau didiskusikan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ke Pak Saru dan juga Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk berbagi pengetahuan di forum Belajar Sinau bareng Gerbatama ini ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita juga bisa membuat kolaborasi riset yang apa ya, yang positif gitu ya. Jadi kita bisa maju-maju bareng. Nah, untuk Bapak Ibu yang mengharapkan ada publikasi internasional jurnal, itu nanti akan kita koordinasikan dengan Mbak Ade. Halo Mbak Ade, bisa menampakkan diri? Halo Pak Cahyo. Ya, ini nanti tim kita yang nanti akan membantu untuk mungkin ada yang mau konsultasi soal submit atau teknis pemantauan jurnal dan seterusnya, nanti akan kita kita kelola bersama. Jadi kita selain belajar substansi ke jurnal juga belajar ke teknis-teknisnya. Kira-kira demikian. Ya, tanpa panjang lebar lagi, terima kasih sekali lagi, terima kasih Ade, Pak Saru, dan Pak Desapta dan juga Bapak Ibu yang lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Video ini akan diunggah di link yang sudah saya bagikan di chat, si Bagger Series. Jadi di sana ada beberapa workshop. Seharusnya ada 5, tapi baru ada 1 yang diunggah. Untuk video ini kemungkinan akan bisa dilihat, dinikmati setelah makan siang. Jadi habis ini kita coba proses dulu. Nanti mungkin habis makan siang Bapak Ibu bisa menikmati lagi dan bagikan kemana-mana. Barangkali ada yang mau sedekah like atau subscribe juga boleh juga. Ya, jadi biar kita bisa sustain gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Cahyo ilmunya. Sedekah pagi ini.